Dalam hidup ini, tantangan merupakan sekumpulan kerikil di suatu persimpangan jalan yang bernama perubahan menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Tantangan seorang guru dalam pengabdiannya antara lain memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu. Dalam hal sosial emosional, ada tantangan yang harus dihadapi oleh guru, yaitu ia harus menguasai bukan hanya keterampilan mengajar, tetapi juga harus memiliki pengetahuan dan sikap profesional, menciptakan serta menggunakan berbagai media, memilih metode mengajar sesuai kebutuhan, dapat memanfaatkan teknologi, dapat mengembangkan kurikulum secara dinamis, dan yang paling penting adalah memberikan keteladanan bagi murid dan juga lingkungan tempat tinggalnya. Serta tidak kalah hebatnya lagi, tantangan untuk menjadi agen perubahan adalah bagaimana cara mempengaruhi orang-orang di sekitar untuk mau berubah menjadi lebih baik lagi. Hal yang menyenangkan dan yang paling menyenangkan adalah ketika kita bisa berbagi pengalaman dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Apalagi jika pengalaman tersebut bercerita tentang suatu teladan yang berkaitan dengan sosial emosional. Sekarang, ayo kita simak pengalaman tersebut. Ada seorang lelaki yang ditugaskan menjadi seorang kepala sekolah dari suatu SD negeri di salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Ia adalah seorang yang ramah akan semua guru, tetapi tegas dalam masalah memajukan sekolah. Hal pertama yang ia lakukan adalah mendisiplinkan para warga sekolah dan mentransparankan dana BOS. Dan juga ia mengkoordinasikan para guru-guru senior untuk mau mengikuti webinar tentang pendidikan. Yang dalam hal ini, para guru senior yang secara sosial dan emosional kebanyakan kurang mengerti akan kemajuan teknologi dalam pendidikan. Tetapi ia sebagai kepala sekolah bisa mengkoordinasikan mereka untuk mau dan bisa mengikutinya. Hal-hal inilah yang bisa dikatakan bahwa ia membawa perubahan dalam sekolah tersebut dan guru-guru yang berada di lingkungan sekolah tersebut bisa menerapkan ilmu-ilmu yang didapatkan dalam webinar pendidikan sehingga para guru yang lain menjadi agen perubahan di dalam kelas-kelas yang ia ampu. 3. Bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa saja tantangan bagi sekolah? Implementasi pembelajaran sosial emosional atau PSE dapat dilakukan dengan 4 cara. 1. Mengajarkan kompetensi sosial emosional atau KSE secara langsung. 2. Mengintegrasikan kompetensi sosial emosional atau KSE ke dalam praktik mengajar guru dan gaya interaksi dengan murid. 3. Membuat jadwal secara rutin untuk pembelajaran sosial emosional di luar jam akademik. 4. Sekolah mengakomodasi kebutuhan peserta didik agar dapat berdiskusi dalam memecahkan kasus tertentu. Tantangan bagi sekolah dalam mendukung pembelajaran sosial emosional antara lain. 1. Daya kreativitas guru dalam membuat agenda kegiatan secara rutin di luar jam akademik. 2. Daya kreativitas guru dalam mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ke dalam mata pelajaran. 3. Daya kreativitas guru dalam mendesain konsep kelas sesuai dengan pembelajaran sosial emosional. 4. Bantuan finansial yang dapat menunjang sarana dan prasarana dalam mendukung berjalannya pembelajaran sosial emosional di sekolah. Apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Penerapan pembelajaran sosial emosional di dalam kelas dapat dipengaruhi oleh karakter peserta didik. Salah satu tantangan utama dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional adalah mengenali perbedaan individualitas peserta didik. Setiap individu memiliki keunikan dan perbedaan yang mempengaruhi cara mereka merespon, belajar, dan berinteraksi dengan orang lain. Film Laskar Pelangi bercerita mengenai kehidupan anak-anak di Desa Gantong, Pulau Belitung pada masa sekolahnya.
Diawali dengan pembukaan sekolah di SD Muhammadiyah Gantong yang hanya dihadiri 9 orang, Bapak Harfan selaku kepala sekolah sempat ingin menyerah dan menutup sekolah. Namun Bu Muslimah sebagai salah satu pengajar di SD tersebut tidak patah semangat. Ia pun berinisiatif untuk mencari satu lagi murid yang mendaftar. Hingga pada akhirnya SD Muhammadiyah Gantong kedatangan 2 siswa baru bernama Harun dan Lintang, yaitu siswa dengan keterbatasan ekonomi namun kepintaran yang luar biasa. Dari sana kisah mereka dimulai. Laskar Pelangi itu sendiri merupakan sebutan untuk 11 siswa di sekolah tersebut karena dengan segala bakat yang berbeda-beda dan kekurangan yang mereka punya, mereka tetap satu untuk melengkapi sesamanya. Bu Muslimah yang sudah mendedikasikan dirinya sebagai seorang guru dengan ikhlas terus menanamkan ajaran-ajaran penting dalam kehidupan. Salah satu pembelajaran yang perlu diingat yaitu kita harus bisa memberikan sebanyak-banyaknya, bukan menerima sebanyak-banyaknya. Prestasi-prestasi anak Laskar Pelangi tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Hingga mereka pun yang dulu sempat dipandang sebelah mata, akhirnya bisa dinotis dan dikagumi. Hal ini membuktikan bahwa adanya keterbatasan tidak dapat menghentikan kita untuk berprestasi dan berkembang. Beberapa pelajaran bisa diambil dari film Laskar Pelangi. Yang pertama, film ini menunjukkan bagaimana perjuangan tanpa henti dengan semangat tinggi untuk maju ditunjukkan oleh anak-anak kampung tersebut. Kemudian, film ini menunjukkan bagaimana kesetiaan, pengabdian, dan integritas seorang guru terhadap profesinya. Film ini mengajarkan bagaimana perlunya saling menghargai setiap warga bangsa Indonesia yang multikultural. Film ini juga menunjukkan bahwa kemiskinan bukan tantangan untuk maju. Film Dead Poets Society. Film ini diproduksi tahun 1989 yang bisa dikatakan sangat menginspirasi. Film ini mengisahkan sekelompok siswa yang bersekolah di salah satu sekolah elit di Amerika yaitu Academy Walton. Sekolah ini merupakan sekolahan yang terkenal dengan kedisiplinan yang tinggi dan menganut semboyan tradisi, kehormatan, disiplin, dan prestasi. Film dimulai pada saat orientasi yang memperkenalkan Todd sebagai murid pemalu dan Neil murid yang rahman dan ambisius. Mereka merupakan teman sekamar dan mempunyai kesamaan, yaitu orang tua yang memberikan pressure berupa keinginan bahwa anaknya harus menjadi apa yang diinginkan orang tuanya. Ayah Neil ingin ia menjadi dokter, dan orang tua Todd yang ingin ia menjadi pengacara. Namun Todd ingin menjadi penulis. Lalu datanglah Mr. John Keating yang merupakan guru sastra Inggris alumni Academy Walton dengan pembawaan yang menyenangkan dan hangat. Model dan metode mengajarnya sangat berbeda dengan guru yang lainnya. Ia memperbolehkan atau memberikan kebebasan murid untuk memanggilnya, memberikan motivasi dengan meyakinkan murid bahwa mereka mempunyai potensi untuk menjadi individu yang kuat, dan diri mereka sendirilah yang bertanggung jawab atas masa depan mereka. Pada satu hari, Mr. Keating meminta muridnya untuk membacakan pengantar dari sebuah buku. Namun, Mr. Keating meminta muridnya untuk merobek bagian tersebut, lalu mengatakan bahwa semua keputusan ada di tangan mereka sendiri. Mr. Keating membuat resiko besar dengan membuat muridnya berpikir bahwa mereka adalah seniman. Namun, hal itu ditanggapi oleh Mr. Keating dengan santai, bahwa ia hanya mencoba membuat murid menjadi pemikir tanpa batas. Mr. Keating meminta murid untuk naik di atas meja untuk melihat dunia dari perspektif yang berbeda. Di akhir kelas, Mr. Keating meminta murid untuk membuat puisi original buatan sendiri yang nantinya akan dibacakan dengan lantang di pembelajaran berikutnya. Di hari berikutnya, Mr. Keating meminta Todd untuk membacakan puisinya di depan kelas. Namun Todd mengatakan bahwa ia tidak bisa menulis. Mr. Keating tetap memintanya untuk maju dan menutup mata Todd dengan tangannya dan memutar Todd secara perlahan dan meminta Todd untuk mengatakan apapun yang dipikirkannya, dan akhirnya dia berhasil. Mr. Keating berhasil untuk meningkatkan kepercayaan Todd. Mr. Keating meminta muridnya untuk meneriakkan puisi secara keras saat bermain bola untuk menunjukkan kebebasan berekspresi. Hingga suatu saat Neil dan kawan-kawannya menemukan catatan tua sekolah di mana guru sastra Inggris mereka, John Keating, pernah mempunyai klub rahasia bernama Dead Poets Society. Klub yang anggotanya gemar membaca puisi dan selalu memiliki pemikiran berbeda dari yang lainnya menjadi inspirasi Neil dan kawan-kawan
untuk membentuk sebuah klub yang sama. Lambat laun, pemikiran Neil dan teman-temannya terbuka lebar berkat proses belajar yang dilakukan oleh Keating. Terlebih lagi, mereka mendapatkan istilah baru yaitu Carpe Diem, yang dalam bahasa Inggris berarti seize the day, yang berarti raihlah kesempatan menjadi moto baru dalam hidup mereka, terutama Todd, remaja paling pemalu di antara teman-temannya yang lain yang lambat laun menjadi seorang pemberani mengutarakan isi hatinya berkat pola pikir Keating yang selalu menginspirasi dan mendukungnya. Dari film tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa guru sebagai agen perubahan. Adapun yang bisa dipelajari dari film tersebut yaitu seorang guru dapat membuat gebrakan bagi peserta didik untuk menjadi pembawa perubahan di masa depan. Model dan metode yang berbeda dan menyenangkan akan membuat peserta didik bersemangat dalam belajar. Dalam cerita tersebut diperlihatkan bahwa peran guru sangatlah penting bagi peserta didik. Guru yang mempunyai tekad yang kuat akan peserta didik dan perubahan yang dibawa oleh peserta didik merupakan salah satu hal yang mendorong peserta didik mempunyai keinginan untuk berubah. Dukungan penuh dari guru dan apresiasi yang begitu besar yang didapatkan oleh peserta didik merupakan salah satu hal yang paling bahagia yang dirasakan oleh peserta didik. Mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan tidaklah sia-sia. Namun, dukungan dari sekolah dan orang tua juga sangat dibutuhkan dalam proses ini. Semua lingkup harus berkolaborasi dalam mendidik peserta didik. Mereka harus dapat menanamkan kepada peserta didik bahwa semua punya nilai jika kita ingin berusaha dan terus belajar. Kepercayaan yang ditanamkan oleh guru kepada peserta didik membuat ruang emosional sendiri dalam dirinya sehingga akan membuat sebuah perubahan yang begitu besar. Guru adalah salah satu orang yang dipercaya perkataannya daripada orang lain. Maka guru berperan dan bertugas bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga pendidik yang dapat membuat peserta didik mempunyai akademik, emosional, dan karakter yang baik. Memang terkesan sulit, tapi itulah tugas guru yang harus diemban. Maka teruslah belajar dan merefleksi diri untuk memperbaiki diri sebagai seorang guru dan tidak menyalahkan orang lain jika mengalami sebuah kegagalan. Jika gagal, guru harus bisa bangkit untuk menciptakan generasi yang bisa membawa perubahan lebih baik di masa depan untuk negeri ini. Sekolah Rimba merupakan film yang mengisahkan pengalaman Butet Manurung selama mengajar di hutan Bukit 12 Jambi. Setelah hampir 3 tahun bekerja di sebuah lembaga konservasi di wilayah Jambi, Butet Manurung telah menemukan hidup yang diinginkannya, yaitu mengajarkan baca tulis dan menghitung kepada anak-anak masyarakat suku Anak Dalam yang dikenal sebagai orang rimba yang tinggal di hulu Sungai Makekal di hutan Bukit 12. Hingga suatu hari Butet terserang demam malaria di tengah hutan. Kemudian seorang anak tak dikenal datang menyelamatkannya. Anak tersebut bernama Nyungsang Bungu, yang berasal dari hilir Sungai Makekal yang jaraknya sekitar 7 jam perjalanan untuk bisa mencapai hulu sungai, tempat Butet mengajar. Diam-diam, Bungo telah lama memperhatikan ibu guru Butet mengajar membaca. Pertemuan dengan Bungo menyadarkan Butet untuk memperluas wilayah kerjanya ke arah hilir Sungai Makekal. Namun, keinginannya itu tidak mendapatkan restu baik dari tempatnya bekerja, maupun dari kelompok rombongan Bungo, yang masih percaya bahwa belajar baca tulis membawa malapetaka bagi mereka. Namun, melihat keteguhan hati Bungo dan kecerdasannya, membuat Butet mencari segala cara agar ia bisa tetap mengajar Bungo. Hingga malapetaka yang ditakuti oleh kelompok Bungo betul-betul terjadi. Butet terpisahkan dari masyarakat rimba yang dicintainya. Beberapa pelajaran yang bisa diambil dari film Sekolah Rimba yaitu pada adegan yang relevan dengan pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, memahami karakteristik Lintang. Dalam adegan ini terlihat bahwa Butet menggunakan kemampuan empatinya untuk membantu peserta didiknya agar merasa lebih nyaman dan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, pada adegan pembersihan sungai, dalam adegan ini terlihat bahwa para peserta didik diajarkan nilai-nilai sosial seperti kebersamaan, peduli terhadap lingkungan, dan bertanggung jawab.
Dan yang ketiga, kegiatan menangkap ikan. Dalam adegan ini terlihat bahwa para peserta didik diajarkan nilai-nilai sosial seperti memahami budaya dan cara hidup orang lain, serta berusaha untuk mencapai tujuan dengan tekun dan sabar.